Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama dengan Apoteker Hendra. Apoteker Hendra, bagaimana kemudian dengan ibu-ibu ataupun para orang tua di luar sana yang kemudian mendapati anaknya sakit, kemudian ingin membeli obat ataupun memilih obat, seperti apa kemudian agar tidak panik, tapi kita harus tetap waspada? Silakan. Kalau kita bicara itu tergantung sakitnya apa dulu. Oke. Ya, kalau sakitnya masih sakit yang umum, Yang maksud umum saya, itu yang seperti apa? seperti batuk pilek yang sekarang, kemudian ya yang musim sekarang kan, sekarang musim hujan nggak bisa ditentukan. Prediksi, Ya. Jadi batuk pilek sebenarnya kalau kita bicara tentang batuk itu anugerah dari Allah untuk mengeluarkan benda asing. Ya, jadi kalau menurut saya ya selama dia tidak mengganggu anaknya, masih tidur, masih makannya masih normal, masih main, saya kira biarkan imun yang bekerja. Oke. Ya, tetapi ketika itu mengganggu kualitas tidur si anak, mungkin barulah bisa diberikan obat batuk. Ya, kalau mau yang tanpa resep ada nanti. Ini juga mungkin edukasi untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat, obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter itu nanti ada logonya, logo biru, ya, atau logo hijau lingkaran. Nah, itu yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nanti tinggal berkonsultasi dengan apoteker dalam pemilihannya, yang mana yang cocok. Ya, tapi itu lagi, jangan terlalu panik dengan kondisi ini, karena pemerintah tidak tinggal diam, ada Kemenkes dan BPOM yang terus melakukan investigasi, kemudian yang mengarahkan kita semua, kemudian teman-teman apoteker juga di sarana kefarmasian di apotek itu bisa membantu masyarakat untuk pemilihan obat yang sesuai. Ya. Oke, lalu kapan harus kemudian menghubungi dokter ataupun apoteker? Ya, kalau untuk menghubungi dokter ketika nanti tidak, misalnya kalau datang ke apotek itu, kalau harus dirujuk ke dokter, nanti akan disarankan ke dokter, ya. Misalnya jika kondisinya demamnya tidak turun, demam tinggi tidak turun sampai 3 hari, atau batuknya disertai dengan penyakit yang lain yang tidak bisa kita prediksi, sehingga memang butuh untuk memeriksakan diri ke dokter. Oke, kemudian apalagi yang perlu diwaspadai oleh para orang tua begitu agar misalnya di saat-saat seperti ini anak-anak rentan kemudian terkena atau terpapar penyakit, namun juga tidak boleh panik dan harus waspada. Bisa diulang? Iya, baik. Jadi apalagi yang harus diwaspadai oleh para orang tua begitu, Apoteker Hendra, terkait dengan ini kan sekarang cuaca lagi pancaroba, masa peralihan dari kemarau ke musim hujan, kemudian masyarakat diminta untuk tidak panik atau orang tua diminta untuk tidak panik. Padahal ini ada pada saat anak-anak sakit, ya pasti orang tua panik begitu atau bingung. Iya. Jadi intinya jangan panik. Ya. Kemudian kalau mau konsultasi tentang obat, ya ke ahlinya, ke apoteker. Kalau mau konsultasi tentang penyakit, ya ke dokter. Jangan melakukan searching sendiri, ya, mendiagnosis sendiri, kemudian mengambil kesimpulan sendiri yang ujung-ujungnya nanti membuat masalah yang baru. Nah, kemudian terkait kasus ini, ya jangan panik. Ya, jangan sampai panik, tapi memang seperti temanya ini tetap harus waspada, karena kita memang kadang memang kita membutuhkan obat, ya, dan penggunaannya harus sesuai. Ya, kalau tidak sesuai sama aja jadinya. Jadi kalau ada pepatahnya kami itu, obat itu adalah racun. Yang buat dia menjadi obat adalah dosisnya. Kalau dosisnya tepat dia jadi obat, kalau tidak tepat dia akan jadi racun. Oke, lalu bagaimana dengan kemudian obat sirup ataupun obat-obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol ini yang kemudian sudah terlanjur dikonsumsi oleh anak-anak? Ya, kalau sudah terlanjur dikonsumsi, misalnya sudah terlanjur dikonsumsi dan keluar edaran yang dari itu, ya. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, ya
ya alhamdulillah, ya tidak, alhamdulillah. Kalau terjadi misalnya kalau yang kita takutkan sekarang kan ginjal, masalah ginjal. Iya. Ya. Kalau kita lihat saja, kalau ginjal itu yang paling gampang dilihat adalah volume urinnya. Volume urinnya. Jadi kalau apakah dia volume urinnya berkurang dari kalau anak-anak kan lebih enak kalau dari Pampers yang masih pakai Pampers itu kita lihat kalau volumenya berkurang banyak daripada yang biasanya, ya. Dan itu perlu dipertanyakan, ya. Tapi itu kalau berlangsung beberapa kali, tapi kalau sekali mungkin jangan terlalu khawatir. Ya. Kemudian ada perubahan dari kebiasaannya, ya, itu bisa langsung memeriksakan diri ke layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter praktek. Itu kan kalau sudah gejalanya sudah agak parah. Betul. Namun kalau yang tidak parah, untuk melihat itu dari kacamata awam seperti apa? Ya tidak parahnya ini pandangannya berbeda-beda lagi. Baik. Ya, karena kadang ada ibu yang hangat dikit anaknya langsung bawa, ya. Nah, kalau menurut saya sih selama kita memerlukan, ya, tidak yakin, ya silahkan tanya ke tenaga kesehatan terkait. Baik, ini kan di segmen terakhir, solusi-solusi konkret yang dapat Anda tawarkan sebagai salah satu dari apoteker. Ya, kalau solusi konkretnya, yang pertama dalam hal penggunaan obat, jangan ragu tanya apoteker. Kemudian kalau terkait penyakit, jangan diagnosis sendiri, tanya ke dokter atau konsultasi ke dokter. Kemudian untuk penggunaan obat, kami itu di Ikatan Apoteker Indonesia ada jargon dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Itu semua ada caranya. Dapatkan harus ada didapatkan di mana, di apotek atau toko obat. Kemudian simpan, nah simpan juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai bisa merusak obat dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Kemudian gunakan, ya gunakan sesuai dengan yang seharusnya, ya, sesuai dengan arahan, ya. Misalnya sebelum makan atau setelah makan, dalam perut kosong atau dalam perut berisi, minum banyak air, ya. Jadi setiap obat itu punya karakteristik penggunaan masing-masing yang spesifik. Kemudian yang terakhir adalah buang. Cara buangnya juga ini harus sesuai, karena selain dapat mencemari lingkungan, ya, itu khususnya untuk antibiotik, nanti bulan November itu ada bulan peduli resistensi antibiotik, nanti mungkin bisa obroli lagi. Siap. Jadi itu dagu sibu tadi harus ada caranya, dan dagu sibu ini bisa didapatkan informasinya di apoteker. Oke, dan itu penting diperhatikan. Sangat penting. Baik, kapan menjadi obat dan kapan menjadi racun ketika tidak diperhatikan. Baik, harapan apoteker Hendra, silakan. Sudah ya, solusi konkret. Solusi sudah. Oke, harapan silakan apoteker Hendra. Nah, harapan saya masyarakat untuk saat ini, karena adanya fenomena ini, ya, jadi lebih care, lebih peduli lagi itu tentang, lebih kritis lagi tentang penggunaan obat, ya. Jadi jangan menggunakan obat sembarangan, dan jangan terlalu takut, ya, terlalu paranoid dengan berita-berita yang ada di internet dan sebagainya, apalagi WhatsApp grup, ya. Jadi mengambil berita dari sumber yang terpercaya. Oke, bahwa sekali lagi jangan panik, tapi harus tetap waspada. Baik, terima kasih apoteker Hendra sudah berbagi bersama kami. Semoga kemudian anak-anak di luar sana sehat-sehat selalu, dan juga para ibu rumah tangga ataupun para orang tua tidak panik namun tetap harus waspada. Pemirsa, cukup sudah saya menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.